Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Pak Dekolik alias Sempu Gandrung. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sesuatu mengenai apa yang saya tahu. Kali ini saya akan berkisah mengenai pertemuan Sunan Bonang dengan Brandal Lokojoyo atau Raden Said atau disebut juga Sunan Kalijogo. Pemirsa, apa yang saya ceritakan ini adalah hasil olah spiritual saya bersama teman-teman saya dan hasil komunikasi saya dengan lingkungan atau informasi yang saya terima dan saya ramu menjadi sebuah cerita yang menarik. Oke pemirsa, barangkali banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang Sunan Bonang dan Brandal Lokajaya atau Raden Said. Barangkali ada perbedaan, itu bukan berarti ada yang salah, tapi ini sebagai pelengkap bahan pemikiran bagi kita dan generasi kita mendatang. Mana yang lebih rasional, mana yang lebih informatif begitu ya. Ceritanya begini pemirsa, Alkisah pada suatu ketika Brandal Lokajaya adalah seorang anak raja yang melakukan perampokan, pembegalan di suatu tempat, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Di sini juga ada teman saya yang bernama Eko Keprek dan Mas Tambul yang lebih tahu. Ada Jatayu, ada Ki Munir. Mungkin nanti ada informasi mengenai sejarah itu. Begitu ya pemirsa. Alkisah suatu ketika Sunan Bonang berjalan di suatu tempat di hutan, ada Brandal Lokajaya ya. Karena Sunan Bonang membawa tongkat dan pakai kelompen yang dari kejauhan terlihat seperti emas, maka Brandal Lokajaya tertarik untuk merampok atau membegal Sunan Bonang. Itu Alkisah pemirsa. Pemirsa, mohon maaf di sini agak ramai karena ini memang lagi open house dan saya juga ingin berkisah di tempat umum. Jadi ini sebagai variasi di YouTube saya pemirsa. Ketika Sunan Bonang dihentikan oleh Brandal Lokajaya atau Raden Said, Sunan Bonang juga berpikir, ini siapa berani menghentikan saya? Padahal tongkat dan kelompen yang dipakai itu bukan emas, tapi kelompen yang dikasih Frodo ya, tongkat yang dikasih Frodo berarti menyerupai emas. Pada saat Brandal Lokajaya meminta kelompen dan tongkat Sunan Bonang, secara spontanitas Sunan Bonang menunjuk sebuah pohon yang berbuah, yaitu pohon sirwalan, dan mengatakan itu juga emas.
Herannya ketika Branda Lokajaya atau Raden Said melihat pohon itu, seketika pohon itu berubah juga menjadi emas di pandangan Sunan Said, dan Sunan Bonang juga melihat berubah menjadi emas. Pada saat Sunan Bonang sendiri juga heran, kenapa yang ditunjuk itu juga menjadi emas. Itu ceritanya. Yang pada akhirnya Branda Lokajaya tidak jadi merampok Sunan Bonang, tapi ingin berguru kepada Sunan Bonang. Itu ceritanya. Branda Lokajaya berpikir, saya rugi kalau merampok. Saya lebih baik mendapat ilmunya, merubah sesuatu jadi emas, dan bisa saya bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu pikiran Branda Lokajaya atau Raden Said pada saat itu. Tapi Sunan Bonang pada saat itu berpikir, ini orang Jawa. Orang Jawa itu tradisinya setelah berguru, dia menguasai ilmunya, gurunya harus dibunuh. Pada saat itu begitu, turun-temurun seperti itu. Sehingga Sunan Bonang juga berpikir bagaimana supaya ini setelah berguru tidak melakukan sesuatu seperti tradisi Jawa. Akhirnya Sunan Bonang berpikir Branda Lokajaya kalau mau berguru disuruh nungguin tongkatnya yang ditancapkan di pinggir sungai sampai Sunan Bonang kembali, nanti baru mendapatkan ilmunya, gitu dikatakan seperti itu. Itu adalah strategi Sunan Bonang pada saat itu supaya tidak terjadi sesuatu pada dirinya. Nah, Alkisah ditinggallah Branda Lokajaya yang sedang nungguin tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggir kali. Begitu pemirsa, ini sekelumit kisah pertemuan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo pada saat itu berkeliling. Ditinggalkanlah Sunan Kalijogo bersila nungguin tongkat yang ditancapkan di tepi sungai. Sampai suatu ketika berapa tahun atau berapa waktu lamanya Sunan Bonang sudah lupa. Ketika Sunan Bonang berkeliling melalui tempat itu lagi, baru ingat bahwa pernah menyuruh seseorang untuk nungguin tongkat di situ. Tapi Sunan Bonang tidak yakin bahwa Branda Lokajaya nungguin itu sampai sekian lama. Dipikir dalam 1 hari 2 hari pasti sudah ditinggalkan. Wah, Mirsa, ini sangat mengejutkan sekali. Ketika Sunan Bonang kembali di situ, ternyata Branda Lokajaya yang sekarang dikenal dengan Sunan Kalijogo masih bersila nungguin tongkat sampai seluruh tubuhnya lumutan. Jadi mukanya penuh dengan lumut hitam. Alangkah kagetnya ketika Sunan Bonang melihat masih bersila di depan tongkatnya. Tapi ketika ditepuk tubuhnya, seketika bangun dan mengatakan, mohon maaf saya ketiduran, guru, katanya seperti itu. Padahal itu sudah bertahun-tahun lamanya sudah terlupakan. Begitulah, ini membuktikan bahwa kekuatan alam atau kekuatan Tuhan, kekuatan Allah itu ada. Sunan Kalijogo atau Branda Lokajaya yang begitu lama menungguin tongkat merasa baru ketiduran sebentar. Padahal Sunan Bonang merasa itu sudah bertahun-tahun sampai lupa waktunya. Sunan Bonang sendiri heran, kok bisa ini terjadi? Pada akhirnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang masih punya kekhawatiran nanti kalau sudah ilmunya tinggi akan seperti tradisi akan membunuh gurunya.
Sunan Kalijaga disuruh mengurusi pondoknya Sunan Bonang. Ditinggallah Sunan Kalijaga, berkenalan kembali oleh Sunan Bonang. Sampai suatu ketika ada pertemuan para wali, ternyata Sunan Kalijaga sudah menjadi seorang waliullah, bertemu di pertemuan para wali itu. Pemirsa, itu adalah membuktikan adanya kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Ini bukti real. Sunan Bonang sendiri heran, Sunan Kalijaga juga heran. Ini di luar nalar ke manusia. Pemirsa, itu sekisah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga dihubungkan dengan kebesaran Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak. Jadi itu adalah kesimpulan saya. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe biar saya bisa bercerita lagi yang ada manfaatnya untuk pemirsa. Barangkali ada ketidaksamaan cerita saya, ini bukan berarti mana yang benar itu yang salah, tapi ini sebagai pelengkap edukasi mana yang lebih rasional. Jangan lupa like dan subscribe. Pesan moralnya tetap, mari kita tetap bekerja keras untuk merubah nasib kita. Pesan politiknya tetap, jangan memilih pemimpin yang manipolitik. Wassalam dari saya, bukan Truk.